Mari kita bersemangat. Tuan Muda Su Pewaris Group Show. Mencoba mengambil keuntungan dariku. Kau mencari mati. Tuan Muda Yo, ada apa? Anda pasti orang baru di sini. Apakah Anda tidak ingin mencari nafkah lagi? Tuan Muda Su, aku tidak sengaja. Aku minta maaf padamu. Menurutmu siapa Tuan Muda Yo? Hanya mengatakan aku tidak sengaja sudah cukup. Lalu apa maumu? Uang saya jatuh. Ambilkan untukku satu persatu. Jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan gerbang ini hari ini. Kamu tidak boleh menggunakan tanganmu untuk mengambilnya. Kamu juga harus seperti anjing yang mengambil tulang. Berlutut di tanah. Ambil uang kertas itu, satu persatu. Menggunakan mulutmu, dan mengambilnya. Cepat berlutut. Berlutut. Su Jin Huan. Akhirnya kamu mendapat balasan yang pantas. Nanti aku akan mengambil foto aibmu dan menunjukkannya kepada Hulai Chen. Mari kita lihat apakah dia masih menginginkanmu. Anda berani memelototi saya. Cepat berlutut. Sepertinya, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku bisa lupakan keluar tanpa cedera malam ini. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan segera menelepon polisi. Su Jin Huan, cepat kembalikan ponselku. Tekan dia untuk tuan muda ini. Jangan mendekat. Kalian semua adalah tuan muda dan nona muda terhormat. Tapi aku hanyalah nyawa yang tidak berharga. Aku tidak takut mati. Jika kau ingin datang, coba saja. Dia hanya bicara. Dia tidak akan berani. Cepat tangkap dan tahan dia. Beri dia pelajaran. Aku tidak percaya. Kau berani menggorok leherku dengan botol bir. Jangan mendekat. Anda berani menyentuh orang saya. Tuan Muda Hu? Apakah dia orang Anda? Kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Enyahlah. Ayo pergi. Ambil ponselmu. Dan inya. The film was translated and Su Jin Huan. narrated by M Media. Jangan terlalu sombong. Ayo pergi. Kenapa kau di sini? Mengapa setiap kali aku berada di titik terlemahku, aku bertemu dengannya? Apakah masih sakit? Mengapa kau datang? Untuk bekerja di tempat berbahaya seperti ini? Jika aku tidak kekurangan uang, siapa yang peduli untuk bekerja di sini? Jika kau kekurangan uang, mengapa kau tidak mengambil uangku? Kau anggap aku ini apa? Seseorang yang menjual diri. Aku hanya ingin membantumu. Mari kita buat kesepakatan. Sebutkan hargamu. Tinggallah bersamaku selama sebulan. Apa maksudmu dengan itu? Kau ingin membeliku dengan uang untuk menjadi mainanmu. Kau butuh uang. Aku butuh dirimu. Aku akan menyelesaikan kebutuhan materialmu. Kau memenuhi kebutuhan fisikku. Apa yang salah dengan itu? Apakah benar bahwa di mata kalian orang kaya, selama kau punya uang, apapun bisa dibeli? Bukankah begitu? Lepaskan aku. Aku memberitahumu. Aku tidak akan minta maaf. Kau ingin mati. Aku kekurangan uang. Tapi itu tidak berarti aku bisa dihina sesukamu. Enyahlah. Keluar dari sini. Tuan Muda Hu, apa instruksi Anda? Tolong nyatakan dengan jelas. Carikan aku 10. Bawa masuk wanita tercantik dengan sosok terbaik. Apel, saya tidak salah dengarkan. Tuan Muda Hu yang biasanya berpantai, akhirnya memanjakan diri. Cepat pergi. Ya. Baiklah. Aku menolak untuk percaya bahwa satu-satunya orang yang kuinginkan adalah dia. Tuan Muda Hu meminta manajer untuk mencari 10 wanita cantik yang seksi dan menggoda untuk membantunya mematahkan pantangnya. Tuan Muda Hu,
Siapa Tuan Muda Hu yang kau bicarakan ini? Dia adalah pewaris grup Hu, Hu Laichen. Huan, bagaimana kau bisa memecahkan botol minuman keras itu? Ini minuman keras asing yang mahal. Huan, kau tidak perlu kecewa. Bertingkah seolah akhir dunia telah tiba. Kau sangat segar dan cantik. Lain kali, kau pasti akan terpilih. Bahkan jika semua pria di dunia mati, aku tetap tidak akan menyukainya. Sampah macam apa itu? Menjijikan. 10 sekaligus. Aku tidak percaya. Ginjalnya bisa menanganinya. Binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Dia akan menguras dirinya sendiri sampai mati cepat atau lambat. Menurutmu apa yang salah dengannya? Tidak bisa meraih anggur. Jadi dia bilang anggurnya asam. Sepertinya dia sangat menyukai Tuan Muda Hu, tapi tidak terpilih. Jadi dia marah karena malu. Huan, apa yang kau lamunkan? Cepat bawa minuman keras Tuan Muda Hu ke sana. Kakak, hei. Kau harus membiarkan orang lain yang mengantarkannya. The film was translated and Huan, narrated by Tuan Muda Hu Media. secara khusus memintamu untuk mengantarkannya. Aku tidak bisa membuat mereka tersinggung. Cepat pergi. Hu Laichen bukanlah monster berkepala 3 dan berlengan 6. Kenapa aku harus takut padanya? Dasar pelacur bau. Anda berani begitu sombong. Hari ini aku akan memberitahumu betapa hebatnya Tuan Muda ini. Jangan mendekatiku. Mundur. Pelacur, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Tuan Muda ini menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Aku ingin melihat rasa seperti apa yang dimiliki wanita Hu Laichen. Tidak ada yang pernah berani memukulku. Lepaskan aku. Pengawal keluarga Shou. Tuan Muda, Tuan. Apa yang terjadi, Tuan Muda? Cepat dan pergi ambil Su Jin Huan. Dan bawa dia kembali padaku. Ya, Tuan Muda. Berhenti bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan menyerahkanmu kepada mereka. Memanfaatkan kerentanan seseorang. Tak tahu malu dan keji. Su Jin Huan keluar dari sini. Tuan Muda Hu, mengapa Anda di sini? Sekarang ingatlah. Saya minta maaf telah mengganggu Anda. Hu Laichen, kau bisa lepaskan aku sekarang kan? Membakar jembatan setelah menyeberang. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Meminta hadiah kecil tidaklah berlebihan, bukan? The film was translated Kalian para pria and semuanya narrated sama by saja Media. mengandalkan kekayaan dan kekuasaan untuk menindas orang lain. Aku membenci kalian semua. Demi Xiao Yuan, aku harus kuat. Di mana manajer Anda? Manajer, Su Jin Huan seorang pelayan di tempat Anda, menyebabkan Tuan Muda kami terluka parah. Masalah ini, keluarga Shou kami akan menyelesaikan masalah dengan Anda perlahan. Pasti ada kesalahpahaman di sini kan? Jin Huan hanyalah gadis yang lemah lembut. Bagaimana mungkin dia bisa menyebabkan Tuan Muda Shou terluka parah? Dia memukuli Tuan Muda kami hingga kepalanya berdarah deras. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Dalam 3 hari, bawa jalang ini dan serahkan dia kepadaku. Jika tidak, Tuan Muda Hu,
Tuan Muda Hu, kecantikan seperti apa yang Anda inginkan. Saya bisa membantu Anda menemukannya. Hanya saja, Jika aku Hu Lichen ingin membawa seseorang pergi, apakah aku butuh izinmu? tidak Tuan Muda Hu. Hanya saja, pihak Tuan Muda Shoal bersikeras untuk mendapatkan orang itu. Saya tidak punya pilihan. Mohon berbelas kasihan. Ampuni saya. Manajer. Tuan Muda Zhu tidak sopan padaku lebih dulu. Aku hanya memukulnya untuk membela diri. Aku tidak salah. Tuan Muda Zhu menggunakan metode sesat untuk menyiksa kami, menginjak-injak martabat seseorang. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Kami sebagai manusia, kami pantas dihormati. Alih-alih ditindas secara sewenang-wenang dan terpaksa diam-diam menerima nasib kami. Manajer, kau sangat jelas tentang karakter Tuan Muda Zhou. Aku tidak setuju menyerahkan Huan kepadanya. Tuan Muda Zhou sangat sesat. Kita tidak tahu bagaimana dia akan menindas Huan. Kami juga tidak setuju. Apakah Anda mencoba membuat saya marah sampai mati? Keluarga Shu di kota sangat kuat dan berpengaruh. Jika Anda tidak menyerahkannya, kita akan menghadapi bencana besar. Jika itu terjadi, Anda semua juga akan kehilangan pekerjaan. Hanya keluarga Shoal. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. 1 menit yang lalu, aku berhasil mengakuisisi saham di Milk Colos Bar. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar bar ini. Jika dia menginginkan seseorang, suruh dia datang The mencariku. film was Tuan Muda Hu sangat translated tampan. and narrated by M Media. Semuanya kembali bekerja. Aku belum sempat berterima kasih pada Hu Lichen. Hu Lichen. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih karena sudah membantuku lagi. Berkendara ke rumah sakit. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku akan baik-baik saja jika aku pulang dan istirahat sebentar. Raut wajahmu sangat buruk. Aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Itu sebabnya aku pusing. Aku benar-benar baik-baik saja. Kalau begitu tidurlah sebentar. Beristirahatlah. Hu Lichen. Kamu tidak mau istirahat. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu padamu? Kamu dengan percaya diri menyerahkan dirimu kepadaku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu? Apakah ini Tuan Muda yang saya kenal? Rumah sakit. Nona, ini slip pembayaran Anda. Terima kasih. Ini sudah sangat larut. Aku akan terlambat kerja. Aku baru saja masuk dan tidur sebentar. Dan harganya 10.000. Ini benar-benar penipuan. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu ini benar. Dia adalah Hu Xiaoxuan, putra angkat keluarga Hu. Dengan berpegangan pada keluarga Hu melalui dia, aku kemudian akan menjatuhkan Hu Lichen. Mungkinkah orang yang cocok sumsum tulangnya untuk adik laki-laki Su Jinhuan adalah dia? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Maafkan aku. Tadi malam, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Tadi malam adalah yang pertama bagiku. Didikan keluargaku sangat ketat. Jika ayahku tahu, dia akan memukulku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Hu Xiaozuan. Biarkan aku pergi dan berbicara dengan ayahmu. Aku adalah gadis yang sangat tradisional. Jika kamu ingin bertanggung jawab padaku, kita seharusnya tetap mulai dengan berkencan dulu. Kita butuh lebih banyak waktu untuk saling mengenal. Tapi aku takut milikku
Ayah akan keberatan. Oleh karena itu, Jati, bisakah kita sementara tidak mengungkapkan hubungan kita kepada publik? Oke, Dia tidak datang untuk statusku. Dia berbeda dari gadis-gadis lain. Baiklah, terima kasih. Nama saya Su Qingwen. Halo, saya di sini untuk membayar biaya. Nona, biaya Anda sudah diselesaikan. Tidak perlu penagihan lebih lanjut. Apakah semuanya sudah dibayar? Ya. Selanjutnya silakan. Terima kasih, sama-sama. Dia membantuku lagi. Dokter Zhao, adik laki-lakiku. Norasu. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari rumah sakit. Pendonor sumsum tulang Xiao Yuan menelepon. Dia mengatakan tak bisa lagi mendonorkan sumsum tulang untuk Xiao Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak uang yang dia inginkan? Aku bisa memberinya berapapun jumlahnya. Norasu, donasi sumsum tulang adalah hak donor. Tindakan sukarela. Apalagi dia memiliki penyakit mental. Kita juga tidak bisa memaksanya. Kita masih bisa menunggu kecocokan sumsum berikutnya. Kesehatan Xiao Yuan semakin memburuk. Aku takut dia tidak akan bisa menunggu. Dokter Zhao, bisakah Anda memberitahu saya nama donornya? Aku akan pergi dan memohon padanya. Norasu, saya tidak bisa melanggar etika profesional saya. Maaf Dokter Zhao. Aku terlalu cemas. Aku akan mencoba mencari cara lain. Xiao Yuan, kakak perempuan pasti akan menemukan cara untuk menemukan informasi donor sumsum tulang. Ini Shu Qingwen, pantas saja beberapa hari terakhir ini, dia tidak membuat masalah, jadi dia menggat pria kaya. Xiao Xuan, sudah larut malam, saya harus pulang. Aku benar-benar berharap aku bisa menikahimu segera. Akan ada banyak waktu di masa depan. Saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan ayah saya tentang kita. Qingwen. Dalam beberapa hari adalah perjamuan keluarga Hu. Ini undangannya. Pada saat itu, aku harap kamu bisa menari denganku. Tarian pertama. Kakak, mengapa raut wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah sesuatu terjadi? Sesuatu yang menyedihkan? Oh benar, saudara bajinganmu yang mati itu akan segera bertemu King Yama. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak sangat khawatir? Adik kecilmu yang kamu lindungi dengan hati-hati akhirnya berhasil menunggu sumsum tulang. Tetapi, bebek yang sudah matang ini telah terbang menjauh. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana bebek ini berhasil terbang menjauh? Akulah yang membuatnya terbang menjauh. Apakah kamu terkejut? Tak terduga bukan? Jadi kamu yang melakukan trik ini. Katakan padaku. Lepaskan. Bahkan jika kamu mencekiku sampai mati hari ini, aku tetap tidak akan memberitahumu. Kamu ingin membuat masalah, lakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Xiao Yuan, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia masih sangat muda. Namun dia harus menjalani kemoterapi. Dia hampir tidak berhasil bertahan sampai hari ini. Dan kamu baru saja menghancurkan harapannya seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Apapun yang ingin kamu lakukan padaku, tidak masalah. Xiao Yuan adalah batas bawahku. Aku memberitahumu. Hari di mana kamu tidak memberitahuku namanya, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Aku akan terus mengawasimu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir, aku takut padamu? Berhenti mengikutiku. Katakan padaku. Saya di sini untuk menghadiri pesta. Tanpa undangan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa masuk. Kamu. Enyahlah, ini bukan tempat untuk seseorang seperti Anda berada. Turun dan bantu dia. Sepertinya aku hanya bisa menunggu Su Qingwen keluar di pintu masuk. Norasu, Asisten Shen. Norasu,
Sungguh kebetulan. Apakah Anda juga di sini? Untuk pesta? Ya tapi, aku tidak punya undangan. Ya, malam ini adalah pesta ulang tahun tuan muda kami. Kalau begitu, Anda bisa masuk dengan saya. Jika Anda tidak keberatan. Terima kasih banyak asisten Shen. Terima kasih. Sama-sama. Namun, Nona Su, pakaian Anda mungkin perlu untuk ditata ulang. Silakan ikut saya. Oke, terima kasih. Ayo pergi. Nona Shu silakan duduk. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Tuan muda, situasi Nona Su telah diatur. Nona Su sekarang menjadi favorit tuan muda yang paling disayangi. Untungnya saya sudah mempersiapkan sebelumnya penata gaya dan gaun malam. Sialan, dia tidak punya undangan. Bagaimana dia bisa masuk? Dan dia berpakaian sangat menggoda. Saya sama sekali tidak bisa membiarkannya mencuri perhatian saya. Mengapa kamu di sini? Kamu bisa berada di sini. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Kamu kemarilah. Kebetulan aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Selama kamu memberitahuku nama donor itu, aku tidak akan muncul dalam garis pandangmu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Apakah mereka menyumbang atau tidak? Apakah itu sesuatu yang bisa saya putuskan? Jika kamu tidak memberitahuku namanya, aku tidak hanya akan bersikap tidak masuk akal. Aku mampu melakukan apa saja. Xu Jinhuan, kamu sama seperti adik laki-lakumu itu, sama gilanya bukan? Kakak, jangan pukul aku. Kakak, apa yang ingin kamu ketahui? Biarkan dia pergi. Tidak bisakah aku memberitahumu semuanya saja? Apa yang kau coba lakukan pada King Air? Ini pria yang mengendarai mobil mewah terakhir kali dan mengantar Su Kakak Xuan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut aku di sini. Dia adalah tuan muda tertua yang diadopsi oleh keluarga Hu Xiaozuan. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Itu aku. The film was translated and narrated by Dia adalah pasangan dansa yang kundang. Sepertinya Hu Xiaozuan hanyalah batu loncatannya. Hu Lixian adalah target sebenarnya. Jadi dia diundang olehmu. Kakak Xuan izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah kakak perempuan saya, Xu Jinhuan. Kami baru saja mengalami sedikit kesalahpahaman. Itu bukan hal yang serius. Pesta dansa akan segera dimulai. Mari kita masuk ke dalam. Kakak, mari kita pergi menari bersama. Bagaimana jika dia berpakaian memukau? Dia tidak bisa menari. Begitu dia berada di lantai dansa, dia hanya akan menunggu untuk mempermalukan diri sendiri. Aku tidak ingin berdansa. Kamu adalah pasangan dansaku. Jika kamu tidak berdansa dengan siapa, aku harus berdansa. Aku belum belajar menari profesional. Apa kamu tidak takut aku akan mempermalukanmu? Aku sudah kehilangan segalanya. Hanya saja aku belum pernah dipermalukan sebelumnya. Kehilangan sesekali. Tidak masalah. Aku benar-benar belum belajar menari profesional. Kalau aku bilang kamu bisa berarti kamu bisa. Jangan mundur. Xu Jinhuan di mataku. Jelas bukan kura-kura yang menyusut. Tapi saat ini, aku hanya ingin menjadi pengecut. Aku datang ke sini untuk mencari tahu donor sumsum tulang. Siapa? Bukan untuk pamer. Siapa wanita itu? Mengapa dia bersama Tuan Muda Hu? Tepat sekali, mengapa dia punya hak untuk bersama Tuan Muda Hu? Tepat sekali, tepat sekali. Kamu sengaja menjebakku, bukan? Mereka hanya cemburu. Kupikir mereka ingin membunuhku saja. Tuan muda, Tuan meminta kehadiran Anda. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Hei, kamu siapa? Linxia. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apa pedulimu siapa aku ini? Hu Laishan adalah tunanganku. Kau bersama tunanganku. Jadi menurutmu apa urusannya denganku? Lalu kamu sebagai tunangan melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Hu Laishan memberitahuku. Dia masih lajang. Kau, Nona Linzia, bukankah Anda ingin tahu tentang minat dan hobi Tuan muda?
Kita bisa pergi ke sana untuk membahasnya secara detail. Apapun yang menyangkut Lai Shen, aku ingin tahu. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Silakan. Untungnya Tuan Muda membiarkan saya kembali. Jika tidak, Nona Su mungkin telah diganggu. Dia punya tunangan, tetapi masih memprovokasi orang lain. Bajingan. Nona Lin, bagaimana bisa Anda? Maaf, tanganku terpeleset. Asisten Shen, ayo pergi. Bukankah kau ingin berbicara denganku tentang masalah Lai Shen? Nona Su, ada beberapa pakaian lagi di ruang ganti. Biar saya antar Anda untuk menggantinya. Shen Yingji, apa maksudmu? Tidak perlu. Aku sudah lama merasa ujung rok ini terlalu mengganggu. Kalian semua bisa pergi kemanapun kalian mau. Jangan menunda aku mengisi perutku. Asisten Shen, kau ikut atau tidak? Tuan Muda akan segera kembali. Saya permisi sekarang. Hanya dia dan Hu Lishen yang cocok dalam status sosial, dengan latar belakang dan kekuatan finansial kedua keluarga. Bahkan jika itu hanya demi aliansi pernikahan untuk kepentingan keluarga, itu masih merupakan cerita yang indah. Nona Su sangat cantik. Maukah Anda menghormati saya dengan berdansa? Maaf, aku tidak tahu cara berdansa. Tidak masalah, jika Anda tidak tahu caranya. Saya bisa mengajari Anda. Saya seorang profesional. Saya pernah memenangkan penghargaan. Saya juga bisa mengajari Anda. Nona Su, berdansalah dengan saya. Ayah saya adalah ketua grup Lo. Grup Lo, setelah perjamuan ini, kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Apakah kamu menganggapku tidak terlihat? Aku hanya keluar sebentar, dan kamu sudah menarik begitu banyak lebah gila dan kupu-kupu liar. Hu Lishen, lepaskan aku. Aku tidak memprovokasi mereka. Hu Lishen adalah tunanganku. Tapi kamu Tuan Muda, Hu. Kamu punya tunangan. Kenapa kamu masih memprovokasiku? Tunangan. Berhenti berpura-pura. Lepaskan aku. Aku tidak ingin menjadi wanita simpanan yang dibenci semua orang. Lepaskan. Aku tidak akan. Hu Lishen, aku memberitahumu. Peran yang paling tidak berani aku ambil dalam hidup ini adalah sebagai seorang wanita simpanan. Dan yang paling aku benci juga seorang wanita simpanan. Aku membencimu, aku meremehkanmu. Lepaskan aku, lepaskan tanganmu. Dia itu apa? Dia benar-benar berani memukul Tuan Muda Hu. Wanita jalan tak tahu malu. Apa kau sudah bosan hidup? Aku membiarkannya memukulku. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tuan Muda Hu. Saya tahu mengapa kakak sangat membenci wanita simpanan. Saya dengar dari ibu saya, Ibu tiri, yang juga ibu kandung kakak. Ketika kakak masih sangat muda, dia berselingkuh dengan pria beristri dan menjadi wanita simpanan. Ayah saya sangat marah ketika mengetahuinya dan mengusirnya dari keluarga Su. Tapi buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibunya tidak setia dan kakak juga. Versi yang kudengar sangat berbeda dari apa yang kamu katakan. Apakah kamu mau mendengarnya? Kakak saya takut orang lain akan tahu bahwa dia memiliki ibu yang berselingkuh dan mengabaikan kebajikan seorang istri. Oleh karena itu, apa yang dia katakan pasti tidak benar. Perbedaan usia antara kamu dan saudara perempuanmu hanya 6 bulan kan? Itu karena ketika ibu tiri hamil dengan kakak saya, dia sudah berselingkuh. Ayah saya sementara patah hati dan hancur bertemu ibu saya. Ibumu benar-benar mengesankan. Dia jelas tahu dia adalah pria beristri, namun kenyamanannya berakhir di ranjang. Kakak saya benar-benar membenci saya dan ibu saya. Dia pasti sudah mengatakan banyak hal buruk tentang saya. Memang benar saudara perempuanmu tidak menyukaimu, tapi dia tidak sepertimu, yang suka menjelek-jelekan orang lain di belakang mereka. Tuan Muda Hu tidak seperti itu. Dengarkan penjelasan saya. Sialan. Apa bagusnya jalan itu, sehingga Tuan Muda Hu terus melindunginya? King Wan. Jadi kamu di sini. Pesta dansa akan segera dimulai. Mari kita menari waltz pertama. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Mari kita menari. Jika tidak ada yang salah, mari kita pergi.
Andai saja pada saat ini, orang yang memegang lengan saya. Andai saja itu Hulai Shen, alangkah hebatnya. Chen Yi pengurus rumah tangga keluarga Hu. Jika Tuan tahu bahwa Tuan Muda Sulung menyukai sampah seperti ini, dia pasti akan sangat marah. Aku tidak punya tunangan. Aku tidak pernah punya. The film was translated and Kamu tidak perlu narrated by menjelaskan M dirimu Media. kepadaku, orang yang berbeda. Pada akhirnya harus kembali ke rumah yang berbeda. Aku bilang aku tidak punya tunangan. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Aku berniat menyakitimu. Rubah kecil. Kamu benar-benar memikatku. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun dengan penampilan seperti ini? Apakah kamu puas sekarang? Kamu menggigitku duluan. Bola akan segera dimulai. Bukankah kamu bilang kamu ingin berdansa? Kalau begitu cepat pergi. Tenang dulu. Aku pergi dulu. Giliran kita untuk naik panggung. King Wan, kamu baik-baik saja. Xiaoxuan ini sangat menyakitkan. Pergelangan kakiku terkilir. Maafkan aku. Aku membuatmu malu. Jangan katakan itu. Ayo. Tuan Muda Sulung, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kau tetap di sini. Aku akan membawanya ke ruang istirahat. Chen Yi, aku ingin. Secara pribadi. Tuan Muda Sulung, Tuan dan Nyonya akan tidak senang. Nona Su kedua, izinkan saya membantu Anda. Terima kasih atas kesusahanmu. Jalan. Dia sengaja mengalihkan perhatianku barusan. Menggunakanku. Dia harus membayar harganya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi ke lantai dansa. Anjing pincang di depan sana. Kalau kamu tak bisa berjalan, menyingkirlah dan diam di sana. Jangan menghalangi jalan wanita muda ini. Nona Lin, silakan. Makhluk tak bertulang. Aku memanggilmu anjing dan kamu masih tersenyum bahagia. Nona Lin mulia dan murah hati. Dan Tuan Muda Hu, benar-benar pasangan emas. Jodoh yang sempurna. Itu membuat orang benar-benar iri. Apa kau benar-benar berpikir dia dan aku adalah pasangan? Tentu saja, Di Yunchang. Satu-satunya yang bisa menandingi keluarga Hu adalah Nona Lin Anda. Tapi orang yang bersama Tuan Muda Hu sekarang. Bukankah itu kakak perempuanmu? Dia dan aku tidak lahir dari ibu yang sama. Pada dasarnya aku tidak pernah menganggapnya sebagai kakak perempuanku. Dalam hidup ini, dia adalah orang yang paling kubenci. Kau sangat membencinya. Tentu saja, Nona Lin, mengingat kita memiliki musuh bersama. Mari kita berteman. Kau ingin berteman denganku? Jika aku bisa, aku akan diberkati selama 3 kehidupan. Apa kau pantas menjadi temanku? Bermimpilah. Tolong. Tolong. Adikku pasti punya selera yang bagus. Tamer berguling turun tangga ke semua orang ya. Kamu berguling dengan cukup baik. Beri jempol. Ini. Pergelangan kakiku terkilir.
Aku tidak sengaja berguling menuruni tangga. Apakah kamu jatuh sendiri? Atau kamu didorong oleh seseorang? Aku jatuh tanpa sengaja. Pergelangan kakiku terkilir. Aku tidak berdiri dengan mantap dan jatuh. Tidak heran, kamu berhasil berhubungan dengan begitu banyak pria kaya. Metodemu tentu saja. Bangun. Aku malu untukmu. King Wan. King Wan, bukankah Chandy membawamu ke ruang tunggu untuk menemui dokter? Kenapa kamu di sini? Kakak Chuan. Kakak. Dia tidak cocok untukmu. Cocok atau tidaknya dia aku tahu sendiri. Orang di hatinya bukanlah kamu. Kamu akan terluka. Kakak Chuan. Tolong jangan berdebat lagi karena aku. The film was Selera translated kakakmu benar-benar and mengerikan, narrated bukan? by M-Media. Kakak laki-lakuku menderita depresi. Depresi. Donor sumsum tulang bersifat sukarela. Selain itu dia memiliki penyakit mental. Mungkinkah itu? Dia adalah pendonornya. Tidak. Saya harus pergi dan meminta klarifikasi. Saya mau ke kamar kecil. Kakak Chuan. Aku tidak berharap kamu tidak bahagia karenaku. Kamu harus baik-baik saja. Dan jaga dirimu baik-baik. King Wan, aku berjanji padamu, aku tidak akan mendonorkan sumsum tulang lagi. Aku pasti akan meyakinkan keluargaku untuk menikahimu secepat mungkin. Itu bagus. Xiao Yuan selamat. Apapun yang terjadi, saya harus meyakinkan Hu Xiaozuan untuk mendonorkan sumsum tulang. Jadi kamu di sini. Kamu mengagetkanku. Saya tidak menyangka, Tuan Muda Hu yang bermartabat, juga seorang penguntit. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Asisten Shen. Aula perjamuan ada di tanganmu. Tuan muda, Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama menoleransimu. Aku tidak ingin menoleransinya lagi. Tidak. Hanya ada kita berdua di sini. Selama aku mau. Apa kau pikir kau bisa kabur? Beraninya kamu. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, saya akan langsung melompat ke bawah. Silakan saja melompat. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Di pegunungan ini, ada serigala. Jika benar-benar ada binatang buas, tidak akan setenang ini. Berhenti mencoba menakutiku. Bagaimana jika aku menakutimu? Kau tidak berani melompatkan. Kau tidak berani melompat. Kalau begitu patuhlah dan tetap bersamaku malam ini. Apa kau tidak butuh uang? Cukup buat aku senang. Dan aku akan memberimu uang berapapun yang kau minta. Menginvestigasi saya. Apakah urusan kecilmu bahkan perlu diselidiki? Kamu jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, saya benar-benar akan melompat ke bawah. Mengapa hanya kau sendiri yang harus menanggung kesulitan seperti itu selama kau menganggukkan kepala? Kebutuhanmu adalah kebutuhanku. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Hu Lishen. Apakah benar hanya kamu yang bisa menolak orang lain? Dan orang lain bahkan tidak punya kualifikasi untuk menolakmu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku belum pernah melanggar aturan demi seorang wanita. Kau adalah yang pertama. Hu Lishen. Hari ini, saya akan memberimu satu lagi. Pengalaman yang tak terlupakan dan menarik. Su Jinhuan.
Ya Tuhan, kau benar-benar punya nyali. Mungkinkah bahwa saya benar-benar akan mati di sini? Huan, jaga Xiao Yuan untuk ibu. Dia anak yang malang. Ibu, aku mohon. Kakak, selamatkan aku. Tidak. Xiao Yuan masih menunggu saya. Saya tidak boleh mati. The film was translated and narrated by M Media. Su Jinhuan, jangan menakutiku. Su Jinhuan. Su Jinhuan, jangan menakutiku. Maaf, aku tidak akan menggodamu lagi. Su Jinhuan. Hu Lixian, Kau membuatku takut setengah mati. Aku akan membawamu keluar dulu. Bangunlah, bangunlah. Cepatlah. Bangun. Naiklah. Pergi. Cepat. Naiklah. Injak bahuku. Injak. Injak. Cepat. Naiklah. saya tidak bisa memanjat naik. Naiklah. Hu Lixian. Hu Lixian. Hu Lixian. Jangan menakutiku, Hu Lixian. Di mana kamu? Hu. Hu Lixian. Hu. Benar-benar ada serigala. Hu Lixian. Tidak mungkin. Hu Lixian. Jangan menakutiku. Hu Lixian. Hu Lixian. Tidak. Sekarang bukan saatnya untuk duduk dan menunggu kematian. Kita harus mencari cara untuk memancingnya pergi. Pisau. The film was translated and narrated by M Media. Hu Lixian. Kamu harus bertahan hidup. Di sini. Hu Lixian. Hu Lixian, di mana kau berada? Cepat naik, Hu Lixian. Saya mohon padamu. Jangan tinggalkan saya sendirian, Hu Lixian. Hu Lixian. Hu Lixian. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak kembali lebih cepat? Membuat saya sangat mengkhawatirkanmu. Jadi kau benar-benar mengkhawatirkanku.
Siapa yang mengkhawatirkanmu? Saya takut. Jika kamu mati, saya akan sendirian di sini. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan melemparmu ke serigala. Kamu tidak punya hati. Bagaimana kamu begitu akrab dengan tempat ini? Tempat ini sangat terpencil. Aku sering datang ke sini saat sendirian. Di luar sangat berbahaya. Aku akan memberimu perawatan dasar. Aku akan membawamu ke rumah sakit saat hari sudah terang. Apakah sakit? Sakit. Jadi kau tahu bagaimana rasanya sakit. Itu akan memberimu pelajaran agar tidak ceroboh di masa depan. Bahkan melukai diri sendiri dengan pisau sampai berdarah. Berapa banyak darah yang kau pikir kau miliki? Anjing menggigit Lu Dongbin. Gagal mengenali niat baik seseorang. Orang ini, baru saja dia terus mengumpat dan tidak menghargainya. Sekarang, dia menciumku. Apa sebenarnya artinya ini? Kau punya luka di tubuhmu. Lepaskan pakaianmu. Itu akan terinfeksi. Tidak mungkin. Bukan berarti aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku akan keluar untuk merokok. Ketika aku kembali, jika kau belum melepasnya, aku akan membantumu melepasnya. Tidak pulang sepanjang malam. Masih mengenakan jaket pria. Terlihat sangat berantakan. Aku ingin tahu apa hal memalukan yang dia lakukan tadi malam. Sebagai ibu tiri, aku tidak berani berbicara atau bertanya. Jangan sampai aku dikenal buruk karena penyiksaan anak-anak dari mantan istri. Su Jin Hwan, hari ini, aku akan benar-benar menghancurkan reputasimu. Kakak, bagaimana kamu bisa membuat dirimu begitu berantakan? Bukankah sudah kusarankan padamu untuk jarang keluar, bergaul di luar dengan orang-orang yang tidak terhormat itu? Pria liar tak pantas sama sekali. Lihat ini, bagaimana jika kamu hamil? Kita bahkan tidak akan tahu siapa ayah biologis anak itu. Minggir. Kakak. Kakak. Aku hanya ingin menunjukkan perhatian padamu. Su Jin Hwan, kau sudah keterlaluan. Bahkan jika aku mendapatkan reputasi sebagai ibu tiri yang jahat, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Mengajariku. Apakah kamu pantas? Coba saja pukul aku hari ini. Kamu akan menjadi seperti itu. Ibu, apapun yang ingin kakak lakukan, biarkan dia melakukannya. Siapa bilang kami yang datang belakangan? Dasar anak tidak sopan. Ibu tiri tetaplah seorang ibu. Kau sangat tidak berbakti. Kau akan disambar petir. Aku tidak menyangka, putri sulung keluarga Su ini tidak hanya memiliki kehidupan pribadi yang berantakan, tetapi juga dingin dan tidak berperasaan. Mendorong saudara perempuannya yang khawatir ke tanah. Dia benar-benar tercela. Wanita bangsawan dan elegan ini yang memaksa ibu kandungmu pergi. Menggunakan trik untuk memfitnah istri sah karena selingkuh dan menggantikannya sebagai nyonya. Apakah kamu akan memanggilnya mama? Kau, kakak, kamu tidak bisa hanya karena kamu tidak mau dan memfitnah ibuku. Aku memfitnahnya. Yang disebut saudara perempuanku ini hanya setengah tahun lebih muda dariku. Aku yakin kalian semua para wanita tidak punya masalah dengan kecerdasan kalian kan? Setengah tahun, tentu saja. Jika kamu bersedia bergaul dengan seorang nyonya simpanan, jadi aku tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Nyonya Su, aku tidak berpikir kita cocok untuk berteman. Selamat tinggal. Nyonya-nyonya, semuanya tidak seperti ini. Jangan dengarkan dia. Cerita sepihak. Ini semua salah paham. Kamu sendiri yang menyebabkan ini.
Apakah sakit? Sakit. Kau benar-benar tahu bagaimana merasakan sakit. Ini akan mengajarimu agar tidak ceroboh lagi. Bahkan melukai dirimu dengan pisau sampai berdarah. Berapa banyak darah yang kau miliki? Tidak. Aku tidak bisa memikirkannya lagi. Tidak bisa memikirkannya lagi. Aku tidak boleh tergoda oleh Hu Lixien. Aku harus mencari cara untuk mendekati Hu Xiaozuan. Direktur. Halo, Su Jinhuan, di mana saja kamu selama beberapa hari terakhir ini? Jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Muda Hu mendukungmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saya beritahu Anda, jika kamu tidak segera datang bekerja, kamu bisa berkemas dan inyam. manajer. Bukankah aku sudah meminta The Xiao film Hong was untuk translated mengajukan cuti and untukku? narrated Cuti by apa? M Yang Media. saya tahu hanyalah kamu bolos kerja selama 3 hari. Jika kamu tidak datang bekerja malam ini, jangan repot-repot kembali lagi. Manajer, halo. Su Shenxiong sudah menangguhkan tunjangan hidup yang diberikan oleh yayasan. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Xiao Hong. Huan, aku sangat menyesal. Awalnya aku akan memberitahu manajer tentang permintaan cutimu. Tapi pacarku tiba-tiba menelpon. Ingin putus denganku. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi aku benar-benar lupa tentang itu. Ini adalah urusanku sendiri sejak awal. Bagaimana aku bisa menyalahkan orang lain? Benar. Bagaimana kabarnya? Dengan pacarmu? Kami saling diam selama 3 hari. Dan kami baru saja berbaikan hari ini. Aku baru saja akan pergi mencari manajer untuk membicarakan hal ini. Dan kemudian kau datang bekerja. Kebetulan sekali. Saat aku datang bekerja, kalian berdua sudah berbaikan. Kalau begitu baguslah. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi bekerja sekarang. Aku tidak tahu apa yang dilihat Tuan Muda Hu padanya. Melindunginya seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia agak menarik? Nuan Yu, aku yakin orang yang mendonorkan sumsum tulang adalah Hu Xiaozuan. Bisakah kamu membantuku mencari nomor teleponnya? Bibi Nuan Yu menjalankan agen perjodohan. Dia punya caranya sendiri untuk menemukan orang. Hati-hati, Alkohol, aku ingin alkohol. suara ini. Kenapa sangat familiar? Benar-benar kamu. King Wan, Kenapa kamu sangat mabuk? King Wan. Aku sangat menyukaimu. Tolong jangan tinggalkan aku ya, King Wan. Aku sangat merindukanmu, King Wan. Ho, Tuan Muda Hu, Anda salah, mengira saya orang lain. Saya bukan Su Qingwan, saya Su Jinhuan. King Wan, jangan tinggalkan aku. Aku berjanji akan menikahimu. Kembali ke keluarga Hu bersamaku ya, King Wan. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Tuan Muda Hu, Anda benar-benar salah mengira saya orang lain. Lepaskan aku. Hu Lixien, Apakah ini alasanmu menolakku? bukan seperti itu. Bukan seperti itu. King Wan, kembali ke keluarga Hu bersamaku. Ya, Lupakan saja. Sekarang membujuk Hu Xiaozuan untuk memberikan Xiao Yuan donasi sumsum tulang lebih penting. Apakah Anda akan memberikan donasi sumsum tulang kepada anak penderita leukemia? Tidak, katakan padaku, apakah itu kamu? aku berjanji padamu. Aku tidak akan mendonor. Pulanglah bersamaku. Kau lepaskan aku. Pulanglah bersamaku. Pelan-pelan. The film was translated and narrated by Aku harus M mengambilkannya Media. semangkuk sup pereda mabuk. Tuan muda tertua Hu. Hu Lixien menyingkir. Aku tidak akan membiarkanmu dekat dengannya. Lepaskan. Aku datang menemuinya karena sesuatu yang sangat penting. Lepaskan. Lepaskan aku. Kirim Tuan Muda tertua kembali. Ya, Tuan Muda. Tuan muda tertua Hu. Apa yang kamu lakukan?
Mengapa Tuan Muda Hu ada di sini? Lepaskan aku! Hu Lishen! Lepaskan aku! Mengapa harus saudaraku? Apa yang membuatmu gila? Lepaskan aku! Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Hu. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Aku tidak ingin membicarakan ini denganmu sekarang. Lepaskan! Aku harus pergi bekerja. Mengapa kau sangat membenciku? Aku... Sebelum penyakit Xiao Yuan disembuhkan, segala hal lainnya adalah sesuatu yang tidak boleh kuharapkan. Ya, aku membencimu. Apakah kamu pikir menjadi kaya membuatmu hebat? Aku benci sikapmu yang sombong dan angkuh, dan paling membenci sikapmu yang mendominasi. Hu Lishen, aku membencimu. Kau memilih saudaraku. Apakah karena kemampuannya diranjang lebih memuaskanmu daripada milikku? Hu Lishen, apakah kamu gila? Tuan Muda Hu, nama saya Xiao Hong. Biar saya melayani Anda. Sakit. Apa kau pantas? Tuan Muda Hu, aku hanya ingin melayani Anda. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Suruh Su Jinhuan membawakan anggur. Baiklah Tuan Muda Hu, oke. Jika kamu tidak pergi mengantarkan anggur kepada Tuan Muda Hu, maka nyahlah segera. Tuang anggurnya. Jika tidak ada instruksi lebih lanjut, aku akan pergi dulu. Tidak perlu. Kau tetap di sini dan tuangkan anggur untukku. Tuan Muda Hu, jika Anda bersedia, ada banyak wanita cantik di luar yang ingin masuk dan melayani Anda. Aku tidak menginginkan mereka. Aku hanya menginginkanmu. Tuang anggurnya. Jika Anda terus minum, Anda akan mabuk. Anda sudah minum terlalu banyak. Apakah Anda ingin minum sampai keracunan alkohol? Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Bahkan jika orang asing minum sebanyak ini, para pejalan akan mencoba menghentikan mereka. Orang yang lewat. Di hatimu. Aku hanya orang yang lewat. Tuang anggurnya. Tuang anggurnya. Kau bahkan tidak bisa menuang anggur. Apa kau tidak ingin bekerja di sini lagi? Ini sudah botol terakhir. Tidak ada anggur lagi. Jika tidak ada anggur, ambilkan aku. Baiklah. Aku akan mengambilnya sekarang. Tuan Muda, apakah Anda gila? Perut Anda sedang tidak baik. Mengapa Anda masih minum begitu banyak? Berhenti mengomel. Tuan Muda, saya sudah mengklarifikasi masalah ini dengan manajer. 3 hari yang lalu, Nona Su meminta rekan kerjanya Xiao Hong untuk membantunya mengajukan cuti. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Xiao Hong tidak mengajukan cuti untuknya. Manajer menjadi marah. Oleh karena itu, dia mendesaknya untuk datang bekerja malam ini.
Kedua orang ini, mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihat mereka lagi. Pergi dan gantikan mereka dengan sekelompok orang yang lebih pintar. Mengerti, Tuan Muda. Hanya saja, jika Anda tidak menginginkan Nona Su bekerja di sini, Anda tidak perlu terus minum dan melukai perut Anda sendiri. Siapa bilang aku melakukan ini untuknya? Aku ingin minum. Apa aku butuh alasan? Keluar. Mereka yang penuh gairah selalu ditinggalkan dengan penyesalan. Kesedihan ini berlarut-larut tanpa henti, tanpa akhir. Tuan Muda Ho, apakah Anda masih ingin saya menuangkan anggur? Su Jinhuan. Kau membiusku. Asisten Shen memberitahu saya, Anda memiliki penyakit perut. Jika Anda The film mati was di sini, translated saya akan and mendapat banyak narrated masalah. by M Media. Istirahatlah sebentar dulu. Jangan pergi. Obat tidur yang begitu kuat. Aku tidak menyangka, dia bisa bertahan begitu lama. Huli Shen, jangan desak aku lagi. Beri aku waktu ya. Asisten Shen, masuk. Nona Su, saya minta maaf. Tuan Muda saya perutnya tidak baik. Kali ini, saya membutuhkan Anda untuk menjadi pihak yang jahat. Sama-sama. Nona Su, biarkan saya yang melakukannya. Saya memberikan dosis obat yang sangat kuat. Dia seharusnya bisa tidur sampai besok pagi. Tuan Muda, sekarang saya serahkan kepada Anda. Kalau begitu saya akan pergi bekerja sekarang. Nona Su, ada banyak wanita yang ingin menjatuhkan diri ke pelukan Tuan Muda saya. Tetapi kali ini, dia adalah cinta pertamanya. Dia mungkin terlalu mendominasi, terlalu lalim. Tetapi saya yakin, itu karena dia terlalu peduli. Jika Tuan Muda kami telah melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, mohon coba untuk mengerti. Dalam hidup seseorang, akan selalu ada banyak pilihan dan tugas. Romansa hanyalah bagian kecil. Saya mengerti. Asisten Shen, bolehkah saya meminta Anda untuk melakukan bantuan kecil untuk saya? Nona Su, silakan bicara. Tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Tuan Muda Anda. Mulai sekarang, dia harus berhenti mencari saya. Nona Su, mohon yakinlah. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu dengan jujur. Terima kasih. Jika penolakan Nona Su yang tegar dapat membuat Tuan Muda menyerah sepenuhnya, maka itu akhirnya dapat dianggap sebagai penjelasan kepada Tuan Besar Hu. Tuan Muda, semuanya harus berakhir di sini. Tuan Besar Hu sudah menemukan kandidat yang cocok untuk Nyonya Muda. Su Jinhuan, kamu harus bangun. Huan, ada instruksi dari atas. Mereka telah membuat penyesuaian personel sederhana. Kau sementara tidak perlu mengantarkan minuman. Pergi bantu di meja depan. Kakak, hei, apakah ada sesuatu yang saya tidak lakukan dengan cukup baik? Meja depan tak menghasilkan uang secepat antar minuman. Saya benar-benar butuh uang. Huan, jangan gugup. Ini hanya sementara. Penyesuaian personel ini akan memberimu kompensasi yang sesuai. Selain itu tidak akan menyebabkan pendapatanmu menderita kerugian. Di meja depan, kau tidak perlu melakukan pekerjaan berat lagi. Itu mudah dan nyaman. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Asisten Shen, aku telah mengikuti instruksimu dan membuat pengaturan. Bagus sekali. Saya harap Tuan Muda bisa tiba-tiba menyadari kesalahannya dan berhenti terobsesi. Jika tidak, yang terluka tidak hanya akan menjadi satu orang. Su Jinhuan. Kau wanita tak berperasaan. Jika aku peduli padamu lagi, aku INJ. Nona Su, Tuan Muda kami
sedang mabuk dan berbicara omong kosong. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Berbicara omong kosong adalah kebenaran terbesar. Saya harap Tuan Muda Hu mengingat apa yang dia katakan dan tidak menjadi anjing. Baik, ayo pergi. Nomor ponsel Hu Xiaoxuan. Selama dia bersedia menyumbangkan sumsum tulang, aku akan membantumu mencari cara untuk menggalang dana menyelamatkan Xiao Yuan. Besok saya akan mengatur pertemuan dengan Hu Xiaozuan untuk membicarakan masalah ini. Xu Jinhuan, aku hanya lupa meminta cuti untukmu. Apa kau harus memperlakukanku seperti ini? Bagaimana saya memperlakukanmu? Xu Jinhuan, kau biasanya mengandalkan sedikit ketampananmu, merayu Tuan Muda Hu, dan menyingkirkan saingan. Hanya karena aku lupa meminta cuti untukmu, kau membuat Tuan Muda Hu memecatku. Kau benar-benar jahat. Saya tidak pernah menyebut namamu di depan Tuan Muda Hu. Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan padamu. Aku secara pribadi melihat Tuan Muda Hu membawamu ke suite hotel. Setelah kamu keluar, aku dipecat. Kau jalang. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Dan pacarku mengabaikanku. Kembalikan pekerjaanku. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Xu Jinhuan, jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Muda Hu mendukungmu, kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu dipecat sepenuhnya karena kamu sendiri yang menyebabkannya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Huan Huan. Dia tidak mengeluh kepada siapapun. Apa yang kamu lakukan, kamu tahu dengan jelas di hatimu. Xu Jinhuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Huan Huan, abaikan orang-orang sepertinya. Nilai-nilainya rusak. Dia mendukung seorang gigolo sambil secara bersamaan bermimpi menikah dengan keluarga kaya. Dia akhirnya menuai apa yang dia tabur. Memang pantas dia mendapatkannya. Saya bahkan tidak memperhatikan dia. Kalau begitu saya akan pulang dulu. Aku pergi. Suamiku, aku sungguh mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Jika kamu tidak punya uangnya, Kamu. Aku telah diculik. Kali ini aku tamat. Memang pantas kamu mendapat. Tuan Besar, Tuan Muda sudah bangun. Dia mengusir Nona Lin. Tuan Muda juga berkata bahwa pernikahannya, dia harus memutuskan sendiri. Jika dia tidak bisa membuat keputusannya sendiri, maka dia tidak akan menjadi tuan muda keluargamu. dasar kau celaka. Pernikahan dengan keluarga Lin ini harus diamankan. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti? Tuan Muda, kopi Anda. Presiden, seorang wanita muda datang menemui Anda. Dia tidak punya janji, dan dia bukan karyawan perusahaan kami. Dia menolak untuk pergi ketika diminta, dan membuat keributan di lobi perusahaan. Dia bilang Anda. Apa yang dia katakan? Dia bilang, sahabatnya telah disembunyikan oleh Anda. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan pergi. Jika kami memaksanya pergi, dia akan menelpon polisi. Bagaimana para pengawal ini menangani masalahnya? Masalah sekecil ini perlu mengganggu presiden. Ini keterlaluan. Tuan Muda, saya akan turun dan melihat apa yang terjadi. Grup Ho, Jika presiden Anda tidak turun dan menjelaskan keberadaan sahabatku, Guan Yu sahabat Su Jinhuan. aku tidak akan pergi. Nora, Anda seharusnya tahu tempat macam apa ini membuat masalah di sini. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Presiden Anda menyembunyikan sahabatku. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan menelpon polisi. Nora, Anda boleh makan sembarangan, tetapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Hati-hati, masalah datang dari mulut. Apakah Anda mengancam The saya? film was Akun live streamingku translated and memiliki ratusan narrated ribu by pengikut. M-Media. Siapa takut pada siapa? Seseorang, usir orang gila ini. Keluar dari sini. Jika dia membuat masalah lagi, suruh dia dikurung selama setahun atau lebih. Presiden Anda, lepaskan Huan sahabatku. Keluar. Kalau tidak, saya akan memulai siaran langsung untuk memfitnah grup Hu Anda. Huan, Anda bilang sahabat Anda bernama Su Jinhuan. Ya, aku Nuan Yu sahabatnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Su Jinhuan? Dia memintaku menyelidiki tadi malam nomor telepon Hu Xiaoxuan, tapi aku menemukan. Aku mengirimnya ke nomor yang salah. Jadi aku menelponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu aku menelpon dan bertanya pada keluarga Su. Dia belum pulang. Night Palace Bar belum buka. Aku tidak bisa menghubungi orang lain. Huan belakangan ini paling dekat dengan CEO Anda. Oleh karena itu, Kembali dan tunggu kabar dulu. Tuan Muda, sesuatu telah terjadi.
Jika terjadi sesuatu bicaralah dengan cepat. Tuan muda, mohon jangan gelisah dulu. Anda harus tenang. Nona Su mungkin hilang. Apa yang kau katakan? Teman baik Nona Su, Nuan Yu teman baik Nona Su mengatakan bahwa Anda memenjarakannya dan datang kepada Anda untuk meminta pembebasannya. Namun, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Nona Su. Anda tidak perlu khawatir. Kita seharusnya segera mendapat kabar. Tuan muda, kami mendapat kabar. Tuan muda, ini tas Nona Su. Xiao Hong bilang ini, yang dia pungut di jalan. Dia mengambil ponsel Nona Su dan menggunakannya untuk menghabiskan uang di luar dan tertangkap oleh orang-orang kami. Tuan Muda Hu, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya kebetulan lewat, dan kebetulan mengambil tak Su Jin Huan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku, Tuan Muda Hu. Kalau begitu, Anda menyaksikan seluruh proses dengan mata sendiri. Nona Su telah dikulit. Tapi, aku memang melihat sedikit. Aku melihat Su Jin Huan diseret ke dalam mobil oleh beberapa pria berpakaian hitam. Jelaskan penampilan dan pakaian mereka. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan mengampuni hidup Anda yang celaka. Jika Anda gagal melakukannya dengan baik, Anda akan pergi menemui Raja Neraka. Jangan buang waktu. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuatmu dikubur bersamanya. Nona, Tuan Muda Hu ada di sini untukmu. Lai Shen ada di sini untukku kan? Dia pasti ada di sini karena insiden pagi ini ketika dia mengusirku untuk meminta maaf. Lai Shen, Di mana Su Jin Huan? kamu Demi, wanita lain yang datang padaku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Su Jin Huan? Hu Lai Shen, kamu tidak berperasaan dan tidak adil terhadapku. Dan aku menerimanya. Sekarang kamu menghinaku karena wanita lain. Tuan muda, tenanglah. Keluarga Hu dan keluarga Lin adalah teman lama. Tuan besar akan marah. Tuan muda, Anda, Tanganku, aku mengacaukannya. Langit telah runtuh. Tuan besar pasti tidak akan memaafkan saya. Nora, Tuan muda Hu, beraninya Anda melakukan ini. Memperlakukan nona muda kami seperti ini. Nona Lin, jangan merusak keharmonisan antara keluarga Hu dan keluarga Lin. Mohon berbelas kasihan. Tolong katakan padaku. aku bilang The aku film tidak was melakukannya. translated Ketika aku and bilang tidak, narrated maksudku by tidak. M Media. Bahkan jika kamu membunuhku. Kalau begitu pergilah mati. Hu Lishen, cepat lepaskan nona muda saya. Anda harus segera membujuk nona muda Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Di mana tepatnya Anda menaruh Nona Su, menyembunyikannya. Seseorang sudah melihatnya. Itu adalah pengawal. Keluarga Lin Anda yang melakukannya. Aku tidak menculiknya. Saya yang menculik Su Jin Huan. Itu tidak ada hubungannya dengan nona muda kami. Cepat lepaskan dia. Su Jin Huan ada di pinggiran barat. Tuan muda, peringatan cuaca mengatakan pinggiran barat akan mengalami banjir bandang malam ini. Nona Su mungkin dalam bahaya. Putuskan semua hubungan dengan keluarga Lim. Ya, Tuan muda. Lai Shen, Hu Lai Shen. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Su Jin Huan mencuri tunanganku. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong! Tolong! Su Jin Huan, kamu tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Su Jin Huan. Nona Su, Su Jin Huan. Aku hanya senang kau baik-baik saja. Kau membuatku takut setengah mati. Hu Li Shen. Bukankah kamu bilang, kamu akan menjadi anjing jika berbicara denganku lagi? Di saat seperti ini, kau masih punya keberanian untuk bercanda. Baiklah. Aku di sini. Kau aman. Tidurlah. Ayo pergi. Ke rumah sakit. ya. Tuan muda, apa yang Anda rencanakan? Keluarga Hu dan Lin adalah teman lama.
Lin Zia juga yang disukai Tuan Besar sebagai calon menantu. Jika Tuan Muda benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, saya tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ayah. Tuanmu. The film was translated Tuan and Muda. narrated by M. Ada Mita. telepon dari Tuan Besar. Pergi beritahu dia. Orang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Jika Lin Xia berani menyakiti Su Jinhuan, aku akan menghancurkan reputasi dan kedudukannya, meninggalkannya tanpa tempat untuk berdiri di Yuncheng. Ya. Asisten Shen, bagaimana Anda menangani masalahnya? Saya menyuruh Anda mengawasi Tuan Muda. Namun Anda membiarkan dia menyebabkan insiden sebesar ini. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada keluarga Lin? Tuan Besar, saya minta maaf. Saya menangani masalahnya dengan buruk. Penyebab insiden itu adalah pengawal keluarga Lin menculik Nona Su dan hampir membunuhnya. Tuan Muda sangat marah sekarang. Hampir berarti dia tidak mati. Apakah itu sepadan dengan kemarahan besarnya? Nona Su terluka parah. Tuan Muda berkata, dia ingin merusak reputasi dan kedudukan Nona Lin. Saya belum pernah melihat Tuan Muda semarah ini. Tidak masuk akal. Beritahu Tuan Muda untuk segera pulang. Apakah sakit? Sakit. Kau harus menahannya. Jika aku tahu akan ada begitu banyak masalah, aku tidak akan menyelamatkanmu saat itu. Aku akan membiarkan serigala liar memakanmu. Kau menyesalinya. Bahkan jika sejarah terulang kembali, aku tetap tidak akan menyesalinya. Kenapa kau tidak bicara? Dasar bajingan tidak berperasaan. Kau pasti menyesalinya. Tadi malam seseorang mabuk, tapi memberitahuku, jika dia berbicara denganku lagi, dia akan menjadi anjing. Beraninya kau membahas itu. Tadi malam kau memberiku obat apa? Su Jinhuan, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Untuk meminta maaf padamu. Maafkan aku. Oke. Kau pikir kau bisa begitu saja mengabaikanku seperti ini? Tuan Muda. Tuan Besar ingin Anda segera kembali ke rumah. Jika kamu sibuk, kamu harus segera kembali. Su Jinhuan, tanganmu ini. Jika kau masih menginginkannya, kau harus berhati-hati. Saya sudah berhati-hati sebisa mungkin. Aku akan pergi menangani beberapa hal dulu. Setelah aku selesai menanganinya, aku akan kembali untuk mencarimu. Huan, kamu akhirnya ingat untuk ponselku. Tahukah kamu? Aku pikir kamu diculik. Aku sangat khawatir. Tebakanmu benar. Saya benar-benar diculik. Tapi untungnya, saya diberkati dengan keberuntungan besar dan kembali hidup-hidup. Siapa yang melakukannya? Saya baik-baik saja. Hal terpenting sekarang adalah kesehatan Xiao Yuan. Huan, jika terjadi sesuatu, kamu harus memberitahuku. Mengerti? Tunggu beberapa hari. Saya akan mentraktirmu makan besar. Saya harus menemukan Hu Xiaozuan sesegera mungkin. Atur pertemuan dengannya atas nama Su Qingwan. Dia pasti akan... Halo Tuan Muda Suan. Anda masih mengenali saya kan? Saya Su Jinhuan, kakak perempuan Qingwan. Saya yang meminta Anda keluar kali ini.
Apa kamu mencariku untuk suatu urusan? Anda menyebutkan terakhir kali bahwa Anda mengisi formulir di rumah sakit mengenai donasi sumsum tulang. Kebetulan cocok dengan adik laki-laki saya. Adik laki-laki, saya menderita leukemia. Dia benar-benar membutuhkan sumsum tulang ini. Saya ingin meminta Anda untuk membantunya. Aku tidak pernah mendengar King Wan menyebutkan bahwa dia punya adik laki-laki. King Wan dan aku adalah saudara tiri, memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Adik laki-lakiku. Dia lahir setelah ibuku meninggalkan keluarga Su dengan pria lain. Dia benar-benar menyedihkan. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dan dia juga menderita leukemia. Jika dia tidak menerima sumsum tulang ini, dia benar-benar tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku sangat menyesal. Aku berjanji pada King Wan bahwa aku tidak bisa mendonorkan sumsum tulang. Kamu harus mencari orang lain untuk membantu. Tuan Muda Suan, mohon pertimbangkan kembali. Dia baru berusia 7 tahun. Dia benar-benar membutuhkan sumsum tulang ini. Aku mohon tolong bantu dia. Aku benar-benar minta maaf tentang ini. Aku bersumpah pada King Wan, cari orang lain. Tuan Muda Suan, mohon pertimbangkan kembali. Kenapa dia ada di sini? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menarik kembali apa yang aku janjikan. Cari orang lain. Tuan Muda Suan. Tuan Muda Suan, mohon pertimbangkan kembali. Aku benar-benar membutuhkannya. Tuan Muda Suan. Kemana lagi kau mencoba pergi? Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku benar-benar sedang terburu-buru. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sangat sulit untuk membuatnya keluar. Jika aku mencoba mengajaknya keluar lagi, dia pasti tidak akan keluar. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Kalau bukan aku, siapa yang akan menyentuhmu? Kamu tidak masuk akal. The film was Aku tidak ingin translated berurusan and denganmu lagi. narrated by M Media. Astaga, bukankah itu Tuan Muda Hu? Bagaimana dia bisa di depan mata semua orang mencium wanita lain? Zia akan marah besar ketika dia kembali. Zia sudah lama sekali di kamar kecil. Mengapa dia belum kembali? Cepat pergi ke kamar kecil dan panggil dia kembali. Tunangannya akan digoda oleh rubah betina ini. Di siang bolong. Tuan muda terlalu berani. Terlalu sombong. Mengesankan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hu Lisen, ada begitu banyak orang di sini. Siapa yang menyuruhmu membuatku marah duluan? Aku ingin melahapmu utuh sekarang. Begitu banyak orang yang menonton. Cepat lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jika kau bergerak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang lebih berlebihan. Apa yang kau lihat? Aku ingin mendengar tentang masalah antara kau dan kakakku. Bagaimana kau menjelaskannya? Itu urusan pribadiku. Aku bisa menanganinya sendiri. Tapi aku jamin, sama sekali tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak mungkin bahwa ini tidak sekotor yang kamu pikirkan. Aku paling benci ketika orang berbohong padaku. Jika kamu tidak percaya padaku lalu, mengapa kamu masih memeluk dan menciumku? Apakah kau marah? Akulah yang menangkapmu dan kakakku bersikap ambigu 2 kali. Seharusnya aku yang marah. Apa yang kamu lihat bukanlah kebenaran. Itu adalah kecelakaan. Bagaimanapun aku benar-benar tidak punya perasaan pada kakakmu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka biarkan aku keluar dari mobil. Aku hanya ingin The film membantumu. was translated Urusanmu adalah urusanku. and narrated Kebutuhanmu by adalah M kebutuhanku. Aku hanya ingin membantumu. Siapa yang ingin menjadi kekasih rahasiamu? Aku ingin kau menjadi pacarku. Kau bajingan. Kita sudah sampai di rumah sakit. Jadilah baik. Istirahat dan pulihlah di rumah sakit beberapa hari. Mengerti? Aku harus menemukan cara untuk membujuk Hu Xiaozuan sesegera mungkin. Xiao Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nona Su, kondisi Xiao Yuan tiba-tiba memburuk. Dia saat ini sedang diselamatkan di ruang operasi. Nyawanya mungkin dalam bahaya. Mohon segera ke rumah sakit. Oke, aku akan segera ke sana. Ruang operasi. Suster Din, Nona Su, kamu di sini. Bagaimana keadaan adikku? Para dokter saat ini sedang melakukan resusitasi darurat. Dokter berkata bahwa kondisi mental Xiao Yuan
menjadi semakin lesu, dan semangat hidupnya semakin menurun. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yuan selalu kuat dan optimis. Mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? 3 hari yang lalu, seorang wanita datang menemui Xiao Yuan. Dia mengaku sebagai adik perempuanmu. Dia datang mengunjungi Xiao Yuan. Setelah hari itu, Xiao Yuan dia berubah. Dia tidak suka tersenyum lagi. Dia terlihat murung sepanjang hari. Su Qingwan, kurasa kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Su Qingwan, apa sebenarnya yang kamu katakan pada adikku? Kamu benar-benar konyol. Siapa yang berbicara kepada anak haram itu? Jika tidak ada yang lain, aku tutup telepon sekarang. Xiao Yuan sakit kritis sekarang. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kamu tahu temperamenku. Aku mampu melakukan apa saja. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya padanya. Untuk mengumpulkan uang bagi biaya pengobatannya, kamu pergi ke Night Palace Bar dan menjual tubuhmu. Itu saja. Su Qingwan, aku akan membunuhmu. Kakakmu akan baik-baik saja. Dia pasti akan pulih. Xiao Yuan, bagaimana keadaan adikku? Pasien telah diresusitasi. Tetapi semangat hidup pasien terlalu rendah. Dia masih dalam keadaan koma. Apakah dia bisa bangun? Sepenuhnya tergantung padanya. Xiao Yuan, Norasu, kondisi pasien memburuk. Perkiraan konservatif saya adalah bahwa dia paling banyak memiliki sisa waktu kurang dari setengah tahun. setengah tahun. Apakah ada cara lain? Selain menemukan sumsum tulang yang cocok, tidak ada metode lain. Tidak apa-apa. Asisten Shen, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus menemukanku seseorang yang cocok sumsum tulangnya dengan saudara laki-laki Su Jinhuan. Xiao Yuan, Su Qingwan berbohong padamu. Kakakmu bersumpah demi surga. Setiap sen yang kakakmu hasilkan layak untuk surga dan bumi dan hati nuraniku. Aku tidak akan pernah menjual penampilanku atau menggunakan uang kotor untuk mengobati penyakitmu. Xiao Yuan, apa kamu mendengar aku berbicara? Tolong bangun, oke? Xiao Yuan, di keluarga Su, tidak ada yang menyukaiku. Jika kamu juga pergi, bagaimana kamu mengharapkan aku untuk hidup sendiri? Tegakkah kamu meninggalkanku sendirian? Xiao Yuan, apakah kamu pikir kematian adalah kebebasan? Kakakmu di keluarga Su telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Su Qingwan yang memfitnah kakakmu itu. Dia terus-menerus berpikir tentang menelan sedikit aset yang ditinggalkan kakakmu. Kakakmu demi kamu telah menanggung begitu banyak kesulitan. Sekarang kamu pergi begitu saja. Apakah kamu bersikap adil kepada kakakmu? Jika kamu seorang pria, maka bangun untukku. Kamu perlu melindungi kakakmu. Xiao Yuan, Su Qingwan hanya menginginkanku menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Dia ingin menggunakanmu untuk menyerangku. Kamu tidak boleh tertipu oleh triknya. Aku mohon padamu. Tolong bangun, oke? Bangun. Tangan Xiao Yuan bergerak. Xiao Yuan, Dokter. 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 Norasu, Anda tidak perlu khawatir. Tubuh Xiao Yuan sedang pulih. Dia akan segera bangun. Terima kasih, dokter. Xiao Yuan. Xiao Yuan yang terbaik. Kakak, mengapa kamu menangis seperti kucing kecil dengan wajah belepotan? Ada pria tampan di sini. Tapi, kakak juga sangat cantik. Bahkan saat kamu menangis kamu terlihat cantik. Sama seperti yang mereka katakan, Bunapir bermandikan hujan. Dasar anak nakal. Kamu baru bangun dan sudah menggodaku. Halo, aku adik laki-lakinya.
Siapa kamu bagi kakakku? Beraninya kamu berbicara seperti itu? Halo. Nama saya Haoli S.H.N. Saya pacar kakakmu, jika dia bersedia. Saya mungkin juga menjadi suami kakakmu. Kamu harus memanggilku kakak ipar. Holy Shen, kapan aku pernah mengakui kamu adalah? Kamu, Su Jin Huan. Setelah tidur denganku, kamu tidak mau bertanggung jawab. Mengapa kamu berada di depan seorang anak, mengatakan hal-hal seperti itu? Acara TV bilang, hanya pasangan suami istri bisa tidur bersama. Kalian berdua tidur bersama. Jadi kalian adalah suami istri. Lihat, bahkan Xiao Yuan tahu bahwa hanya suami dan istri yang bisa tidur bersama. Mungkin sekarang di perutmu, kita sudah memiliki anak. Malam itu, kami tidak mengambil tindakan kontrasepsi apapun. Mungkin. Benarkah? Kakak, kamu punya bayi. Bukankah aku akan menjadi paman kecil? Itu bagus sekali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu baru bangun. Kamu seharusnya tidak terlalu emosional, mengerti? Jangan khawatir. Saya di sini untuk melindungi kakakmu. Saya tidak akan membiarkannya menderita keluhan apapun. Sekarang, tugasmu yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu. Di masa depan kamu masih harus menghadiri pernikahan kita. Aku dengar, ada seorang pria di Yunchen. Juga bernama Huli Sen. Dia sangat kuat. Namanya sama dengan namamu. Hanya ada satu Huli Shen di Yuncheng. Kalau begitu aku lega. Anak ini, untuk menyerahkanku kepada orang lain dengan mudah. Xiao Yuan, berjanjilah satu hal padaku, oke? Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kamu juga tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri, mengerti? Aku tidak akan membuat kakek sedih lagi. Aku akan menjaga diriku baik-baik dan menghadiri pernikahanmu. Baiklah. Xiao Yuan baru saja selesai operasi. Dia butuh istirahat. Mari kita pergi sekarang. Jangan khawatir. Su Qingwan itu, dia tidak bisa menimbulkan The gelombang film lagi. was translated and narrated by M Media. Xiao Yuan, ingat apa yang kakak katakan. Jangan pernah menyerah. Baiklah, Istirahat yang cukup. Aku akan datang menemuimu lagi besok. baiklah. Kakak, kamu harus bahagia. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Usir dia dari Yunchan. Jangan muncul di depan. Nona Su lagi. Jalan belum mencapai ujungnya. Kenapa kamu menangis? Xiao Yuan masih sangat muda. Namun dia harus terus-menerus menahan siksaan penyakit. Setiap kali aku melihatnya, melihat tubuhnya yang kecil dan kurus, harus menjalani kemoterapi, efek samping dan rasa sakit. Hatiku sangat sakit. Tuan Muda, informasi donor sumsum tulang telah ditemukan. Itu adalah Tuan Muda tertua Hu Xiaozuan. Jadi saya salah paham. Su Jin Huan. Saya akan mencari cara mengenai sumsum tulang. Datanglah ke tempatku malam ini. Tidak, Jangan khawatir. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berkualitas bersamamu. Kamu tidur di ranjang, dan aku akan tidur di sofa. Ayo pergi. Xiao Yuan perlu istirahat. Jangan ganggu dia lagi. Kakak. Su Qingwan mendekatimu hanya karena dia ingin menaiki tangga sosial melalui hubungan keluarga kita. Setelah dia tahu kamu diadopsi, dia segera menendangmu ke samping. Wanita seperti itu tidak pantas untuk ditinggalkan demi dia. Apa yang ingin kamu lakukan sebelumnya? Apakah kamu merujuk pada
Donasi sumsum tulang. Ya. Aku ingin kamu mendonorkan sumsum tulang ke Xiao Yuan sebagai syarat pertukaran. Setelah operasimu selesai, aku akan mengirimmu ke luar negeri. Kamu bisa pergi dan menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Aku tahu kamu sangat membenci keluarga Hu. Kamu selalu menganggap keluarga Hu sebagai sangkar dalam hidupmu. Bagi keluarga Hu, aku hanyalah anak haram. Saat aku memasuki keluarga Hu, adalah awal dari mimpi burukku yang menyebabkan aku menderita depresi berat. Kali ini aku akhirnya akan bebas. Baik, aku berjanji padamu. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Jangan khawatir, semuanya akan berjalan lancar. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Operasi itu sangat berhasil. Harap perhatikan pasca operasi. Pastikan pasien beristirahat dengan baik. Itu luar biasa. Terima kasih, dokter. Atur agar Hu Xiaozuan pergi ke luar negeri The secepat film mungkin. was Aku akan translated mengurus and urusan keluarga Hu. narrated by M Media. Xiao Yuan, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang membuatmu tidak nyaman? Tuan muda Tuan Besar berkata dia ingin Anda kembali ke rumah. Dia berkata untuk membawa Nona Su bersamanya. Kakak, aku ingin tidur sebentar lagi. Jika kamu dan kakak ipar ada urusan, silakan lanjutkan dan uruslah. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Xiao Yuan yang terkuat. Kamu istirahat yang cukup, kakak akan datang menemuimu nanti. Ayo pergi. Tuan muda Nona, Tuan besar mengundangmu ke rumah utama untuk makan siang. Terima kasih padamu, aku bisa makan pesta. Nona Shu, silakan duduk. Terima kasih. Bukankah kamu baru saja dalam perjalanan ke sini? Apakah kamu selalu lapar atau bagaimana? Cepat makan. Terima kasih Tuan Hu atas undangan baik Anda. Sama-sama. Jika Anda lapar silakan mulai makan dulu. Sebenarnya, kamu bisa makan dengan bebas. Semua orang menatapku. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku keberatan. Aku akan pergi ke toilet. Tuan Huan, The film was translated and narrated by M Media. Tuan besar, Nona Su tampaknya hamil. Sepertinya baru-baru ini, perut dan ususku benar-benar bermasalah. Aku merasa mual begitu mencium bau makanan laut. kamu sudah muntah beberapa kali belakangan ini. Kenapa aku tidak membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Bukan apa-apa. Aku mungkin hanya begadang terlalu larut akhir-akhir ini. Dan gula darahku agak rendah. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kamu selalu suka memaksakan diri terlalu keras. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku khawatir? Tuan muda Ho, apakah kamu mengkhawatirkanku? Jaga dirimu baik-baik. Jangan membuatku khawatir. Aku tahu. Aku masih harus merawat Xiao Yuan. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada diriku sendiri. Aku lapar lagi. Ayo pergi, aku akan makan sesuatu bersamamu. Nona Su, apakah Anda baik-baik saja?
Aku minta maaf. Perutnya sedikit tidak nyaman. Shenmi singkirkan semua makanan laut. Man, bawa makanan laut itu pergi. Ya, Syukurlah Anda baik-baik saja, Li Shen. Jaga Nona Su baik-baik. Saya ada urusan lain, jadi akan mengurusnya dulu. aku tamat. Dalam hati Tuan Tuahu, aku pasti mendapat 0 poin sekarang. Bukankah kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu tidak akan peduli apa yang orang lain pikirkan? Kalau begitu aku akan makan. Nona Sulimpa dan lambungmu lemah. Saya menyuruh seseorang menyiapkan teh panas. Apakah Anda ingin mencobanya? Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk membawakanku semangkuk. Man sajikan tehnya. The film was translated and narrated by M Media. Apakah teh ini manis atau pahit? Sayang, Manis itu luar biasa. Nona Su, teh ini membantu pencernaan. Benarkah kalau begitu aku tidak akan sungkan? Nyonya ibu dari Wu Lei Shen. Jati Anda adalah pakar Laisen. Dia terlihat begitu berseri-seri dan cantik. Ini benar-benar luar biasa. Kebahagiaan ganda telah tiba. Kita punya menantu perempuan, dan saya akan segera menjadi seorang nenek. Halo Nyonya Hu, aku adalah Su Jinhuan. Nona Su, saat saya melihat Anda, saya merasakan kedekatan yang istimewa. Menjadi menantu perempuan keluarga Hu kita, benar-benar sempurna. Shenni, pergi panggil Tuan ke sini. Baiklah. Anda seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Menantu perempuan keluarga Hu kami harus memiliki status sosial yang sepadan. Putri dari keluarga terkemuka. Dasar orang tua keras kepala. Menurutmu ini zaman apa? Berdasarkan apa Anda mengambil keputusan itu? Saat mengambil keputusan, apakah Anda meminta pendapat Lai Shen? Apakah Anda meminta pendapat saya? Saya mendukung putra saya, memilih orang yang dicintainya. Anak seperti Nona Su yang begitu baik dan berhati mulia, sangat cocok untuk menjadi menantu perempuan keluarga Hu kita. Jika ada sesuatu, mari kita diskusikan secara pribadi. Jangan lakukan ini di depan anak itu. Ini membuat saya merasa sangat canggung. Tidak ada yang bisa menghentikan Nona Su menjadi menantu saya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan saya dari memiliki hak untuk menjadi seorang nenek. Kalau tidak, saya akan menceraikan Anda. Cepat katakan apakah Anda setuju atau tidak. Istri saya kesehatannya kurang baik. Dia tidak pernah menuntut apapun dari saya. Sepertinya, dia sangat menyukai Su Jinhuan sebagai menantu perempuan. Baiklah, saya setuju. Tolong jangan gelisah. Kesehatan Anda penting. Kalau begitu cepat pilih hari baik dan adakan pernikahan untuk anak-anak. Baiklah. Aku tidak menyangka Tuan Ho juga The film tunduk was pada istri. translated and Mungkin narrated aku by juga M akan begitu Media. suatu hari nanti. Sekarang kamu bisa tenang tentang menikahiku kan?